Jadwal pencairan Bansos PKH dan BPNT cair di bulan April 2026. Di video ini, admin akan informasikan keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan Bansos PKH, BPNT, dan bantuan lainnya tergantung desil. Di sini video ini kita akan bahas desil apa saja yang akan mendapatkan bantuan PKH, BPNT, dan bantuan atensi API maupun bantuan lainnya. Yang kedua, admin akan informasikan nominal PKH yang akan diterima KPM untuk tahap kedua tahun 2026. Dan di akhir video juga teman-teman, admin akan informasikan sistem penyaluran bantuan PKH BPNT tahap kedua ini karena ada perbaruan. Jadi teman-teman simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Baiklah teman-teman, keluarga penerima manfaat dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai, channel yang selalu mengupdate informasi pencairan Bansos, PKH, BPNT maupun bantuan lainnya dari pemerintah. Kalau teman-teman baru mampir atau baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi pencairan Bansos terbaru. Baik teman-teman, langsung saja kita ke informasi selengkapnya. Tahapan penyaluran Bansos tahun 2026, penyaluran Bansos PKH dan BPNT tahap kedua dilakukan secara bertahap sepanjang tahun dengan sistem triwulan pada tahun 2026 teman-teman. Ada 4 tahapan ya. Untuk pencairan dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama tahap 1 Januari, Februari, dan Maret. Untuk tahap kedua April, Mei, dan Juni. Ini yang kita tunggu-tunggu untuk penyaluran PKH BPNT. Untuk tahap ketiga alokasi Juli, Agustus, dan September. Tahap keempat Oktober, November, dan Desember. Jadi ada 4 tahapan. Jadi untuk tahap kedua ini alokasi April, Mei, dan Juni. Meski sudah dibagi per tahap, tanggal pencairannya tidak ditentukan secara pasti teman-teman ya. Bisa saja untuk bulan April ini ada wilayah yang sudah dicairkan. Penerima diharapkan rutin mengecek informasi agar tidak tertinggal. Untuk kriteria penerima Bansos PKH dan BPNT, teman-teman, ada kriteria pada tahun 2026 pemerintah menggunakan sistem desil sebagai dasar utama menentukan penerima Bansos untuk PKH dan BPNT. Bantuan difokuskan pada masyarakat dalam kategori desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Kelompok dengan kondisi ekonomi paling rentan menjadi prioritas utama. Sementara itu, program bantuan lainnya bisa mencakup desil 1 sampai desil 5. Berdasarkan hasil penilaian tambahan rincian berikut kita akan bahas untuk bantuan-bantuan untuk desil yang berhak mendapatkan. Untuk Bansos PKH, masuk masyarakat ke desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 teman-teman. Untuk bantuan Bansos BPNT sembako, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Untuk bantuan PBI JKN, masuk ke desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan desil 5 atau berdasarkan asesmen. Untuk Bansos atensi YAPI ya, untuk anak YAPI masuk ke desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 atau berdasarkan asesmen. Sementara bansos lainnya, tambahan ataupun bantuan BLT dan lainnya masuk ke desil 1, 2, 3, dan 4 dan 5 atau asesmen yang tergantung kebijakan terbaru dari pihak Kementerian Sosial. Sekarang kita masuk ke besaran bantuan PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2026. Jadi Bansos PKH ada kategori jumlah bantuan yang diterima berbeda-beda tergantung kategori. Untuk ibu hamil ya, untuk setiap tahap mendapatkan 750.000 atau dalam 1 tahun teman-teman mendapatkan nominal 3 juta. Anak usia dini 0 sampai 6 tahun mendapatkan per tahap 750.000 atau dalam 1 tahun mendapatkan 3 juta. Sementara PKH siswa SD untuk per tahap 225.000 atau dalam 1 tahun 900.000. Sementara untuk bantuan PKH siswa SMP mendapatkan untuk 1 tahun 1.500.000, untuk per tahap 375.000. Sementara siswa SMA mendapatkan 2 juta untuk 1 tahun, sementara PKH untuk per tahap mendapatkan 500.000. Dan disusul dengan kategori disabilitas berat mendapatkan 1 tahun 2.400.000. Ini lebih tinggi teman-teman ya.
Untuk bertahap 600.000. Lansia 60 tahun ke atas mendapatkan 1 tahun, nominal jumlahnya bantuan keseluruhan mendapatkan 2.400.000 sama dengan disabilitas. Dan untuk bertahap 600.000. Ada juga korban pelanggaran HAM berat mendapatkan 10 juta per tahun. Dalam bertahap mendapatkan 2.700.000. Jadi semua kategori ini berdasarkan kelompok yang sesuai kategori. Sementara bantuan BPNT atau bansos sembako, setiap penerima memperoleh cuma 200.000 per bulan teman-teman ya, tidak sama dengan PKH. Keseluruhan akan mendapatkan 200.000. Jadi untuk 3 bulan mendapatkan 600.000 per tahap. Jadi kalau teman-teman penerima PKH dan BPNT 600.000, kalau salah satunya misalkan anak-anak SD punya anak yang 225.000 akan ditambahkan 600.000 tambah 225.000. Atau teman-teman salah satu misalkan disabilitas atau lansia mendapatkan 600.000 per tahap PKH ditambah BPNT 600.000 jadinya 1.200.000. Jadi seperti itu cara penyaluran untuk bantuan PKH dan BPNT. Dan kita masuk dalam sistem penyaluran tahap kedua tahun 2026 teman-teman ya. Untuk penyaluran dana bantuan PKH BPNT tahap kedua alokasi April, Mei dan Juni ya. Dan bantuan lainnya ada 2 sistem pencairannya lewat rekening kartu keluarga sejahtera KKS bagi teman-teman yang punya kartu KKS yang terhubung dengan Bank Imbara seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga Bank BTN bagi teman-teman yang punya Bank BTN, dan khusus Bank BSI khusus untuk wilayah Aceh. Jadi kartu KKS untuk Bank BSI dikhususkan untuk wilayah Aceh. Dan untuk penyaluran yang kedua teman-teman lewat kantor pos Indonesia. Nantinya pihak pos Indonesia akan memproses pencairan bagi teman-teman yang punya PKH dan BPNT. Nanti akan menerima surat undangan dari pihak pos Indonesia. Dan kabar terbaru hari ini per tanggal 7 April 2026, pihak Kementerian Sosial memperketat peraturan untuk pihak pos terlibat dalam proses ataupun pendataan bagi penerima PKH BPNT atau teman-teman yang belum terdaftar nanti akan dialihkan untuk pengurusan lewat kantor pos. Kita belum tahu informasi selengkapnya, nanti admin akan informasikan karena ada rapat terbaru terkait dukungan dari pihak kantor pos dalam terlibatan untuk proses penyaluran bantuan PKH BPNT maupun bantuan lainnya. Jadi meski jadwal dipercepat juga teman-teman, mekanisme penyaluran tetap sama seperti sebelumnya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Jadi teman-teman perlu memahami setiap wilayah itu berbeda-beda tergantung persiapan validasi dan data. Jadi seperti itu informasi selengkapnya teman-teman. Semoga informasi ini bisa memberikan pencerahan dan bisa bermanfaat. Semoga bantuan PKH BPNT semoga cepat cair di wilayah teman-teman. Dan salam untuk kita semua, keluarga penerima manfaat. Salam dari Fernando Mentawai. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share ke teman-teman kita yang lain supaya mereka juga tahu informasi update terbaru per tanggal 7 April 2026. Sampai jumpa.